Halo sahabat Santo Paulus, kita bertemu kembali untuk mendalami tema doa-doa pokok dalam Gereja Katolik. Ini adalah serial keempat dari doa-doa pokok Katolik. Dan kali ini dalam katekese episode ini kita akan mendalami lebih dalam tentang doa kemuliaan. Di antara semua doa pokok Katolik, doa kemuliaan adalah doa yang paling pendek. Saking pendeknya itu mudah sekali untuk dihafal. Mengucapkannya juga cukup satu kali tarik nafas. Isinya adalah kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa kemuliaan adalah pengakuan iman kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Siapakah Allah Tritunggal Maha Kudus itu? Allah Tritunggal Maha Kudus adalah tiga pribadi Allah, yaitu Bapa sebagai pencipta, Yesus Sang Putra sebagai penebus yang berinkarnasi menjadi manusia, serta Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus untuk menolong manusia. Jadi Roh Kudus sebagai penolong. Saya sudah membahas sedikit tema tentang Tritunggal Maha Kudus di channel ini. Ada di episode 22. Judulnya adalah Tritunggal Maha Kudus sebagai persekutuan kasih. Silahkan lihat, linknya ada di sini. Sebenarnya doa kemuliaan dalam Gereja Katolik itu adalah sebuah doksologi. Apakah itu doksologi? Doksologi adalah nada pujian singkat kepada Allah. Doksologi merupakan ungkapan pujian sebagai tanda hormat kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Makanya ketika mendoakan doa kemuliaan ini, para rahib biasanya itu membungkuk sebagai tanda hormat kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam liturgi Gereja Katolik sebenarnya ada 4 jenis doksologi. Yang pertama, doksologi mayor atau doksologi yang besar, yaitu doa kemuliaan yang selalu dinyanyikan saat perayaan Ekaristi. Yang kedua, doksologi minor atau doksologi kecil. Doksologi ini adalah doa kemuliaan yang selalu kita doakan ini. Yang ketiga, doksologi yang selalu ada dalam buku ofisi atau dalam doa ibadat harian para biarawan-biarawati. Yang keempat, doksologi yang ada dalam doa syukur agung yang selalu didoakan oleh imam saat perayaan Ekaristi. Nah, tradisi penggunaan doksologi ini sebenarnya berasal dari tradisi agama Yahudi. Doa ini biasanya selalu didoakan di dalam sinagoga-sinagoga. Makanya Rasul Paulus yang mempunyai latar belakang agama Yahudi selalu menggunakan doksologi dalam surat-suratnya. Sebagai contoh, di akhir suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berkata, "Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Dalam prakteknya, doa kemuliaan ini seringkali didaraskan atau dinyanyikan dalam liturgi ibadat harian seperti doa para biarawan-biarawati. Doa ini juga selalu digunakan untuk doa-doa devosi seperti dalam rosario kemuliaan ada, dalam novena juga ada doa kemuliaan. Juga kepada doa Santo Santa, doa kemuliaan ini selalu diselipkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa ternyata doa kemuliaan ini bukan hanya doa Katolik Roma saja. Doa kemuliaan ini juga didoakan oleh Katolik lain seperti Ortodoks, Anglikan, Syria, dan beberapa aliran gereja-gereja Protestan. Walaupun doanya itu agak berbeda, tapi tetap doanya itu sama, yaitu pujian kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti salah satu terjemahan doa kemuliaan yang digunakan secara meluas oleh gereja-gereja Protestan adalah versi terjemahan Yamuger yang termuat dalam Kidung Jemaat yang berbunyi, "Pujian Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin." Nah, bertitik tolak dari doksologi merupakan nada pujian kepada Allah, maka doa kemuliaan juga mempunyai arti yang sama, yaitu nada pujian kepada Allah. Itu berarti
Ketika kita mendoakan doa kemuliaan, kita memuji Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita memuji dan mengangkat hati kepada Allah itu sendiri. Kita memuji Allah Tritunggal karena kebesaran karya agungnya atas seluruh hidup kita. Jadi setiap kali kita mendoakan doa kemuliaan ini, kita memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal dalam seluruh karyanya terhadap diri kita. Doa kemuliaan ini memang sangat singkat, tapi walaupun singkat, doa kemuliaan ini mempunyai makna yang sangat mendalam karena dalam doa singkat itulah kita merangkum segala puji-pujian kita, yaitu pujian kepada Bapa sebagai Sang Pencipta yang Maha Kasih serta Maha Kuasa, pujian kepada Putranya Yesus yang telah membuat relasi manusia dengan Allah menjadi baik kembali, serta pujian kepada Roh Kudus yang menolong, menguatkan, menggerakkan, dan memperbaharui seluruh hidup kita. Sekarang kita akan mendalami teologi doa kemuliaan. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan juga kitab suci Perjanjian Baru, kita bisa menemukan ada begitu banyak orang beriman selalu memuji Allah yang pantas dan layak dimuliakan. Yang dipuji dan dimuliakan itu adalah karya Allah yang menakjubkan dalam pengalaman seluruh kehidupan manusia. Jadi, yang dipuji itu adalah karya Allah yang menyelamatkan manusia itu. Pujian kemuliaan ini bukan sekedar ajakan untuk menyanjung Allah dengan maksud merebut hati Allah. Bukan sekedar itu, melainkan mengagumi karya Allah yang begitu besar sehingga kehidupan manusia itu akan selalu diwarnai dengan rasa syukur. Sekarang kita akan mendalami kata demi kata dari doa kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan kepada Bapa. Dalam doa kemuliaan ini kita menyebut pertama-tama Allah. Kita sebut Allah sebagai Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dialah yang mengatur dan menata kehidupan kita secara mengagumkan sehingga segalanya menjadi baik dan bahkan amat lebih baik. Itu semua Allah lakukan demi keselamatan manusia. Allah Bapa yang kita muliakan dalam doa kemuliaan ini juga sebagai Allah yang sangat peduli kepada kita, yang mengetahui siapa diri kita, mengetahui kelemahan, keterbatasan kita sebagai manusia. Dia sebagai Bapa sangat memahami siapa kita sehingga Dia layak dimuliakan. Yang kedua, kemuliaan kepada Putra. Dalam doa kemuliaan ini kita memuliakan Yesus sebagai Putra Allah. Dia telah membuat relasi manusia yang dulunya putus dengan Allah karena dosa manusia pertama Adam dan Hawa kini tersambung kembali. Dalam diri Yesus itu kita menemukan jalan perdamaian. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 25a, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Maka dalam doa kemuliaan ini kita memuliakan Yesus sebagai junjungan Allah. Dia layak dimuliakan dan segala pujian harus ada pada Dia. Yang ketiga, kemuliaan kepada Roh Kudus. Dalam doa kemuliaan ini kita memuliakan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus ini adalah Roh Allah sendiri. Dialah yang menggerakkan manusia untuk selalu berada di jalan yang benar. Roh Kudus ini pula yang selalu membuat manusia untuk selalu dekat kepada Allah. Jadi dalam segala kebaikan, Roh Kudus menuntun manusia. Dia menuntun dan menolong kita agar terhindar dari segala keinginan jahat. Dengan peranan Roh Kudus yang sangat banyak dalam kehidupan kita, maka Dia layak dimuliakan dalam doa-doa kita. Yang keempat, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dengan kalimat seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad di akhir pujian kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini, kita ingin agar nama Allah Tritunggal itu selalu dimuliakan di mana-mana, selamanya, dan di atas segala nama. Yang kelima adalah amin. Amin adalah akhir dari semua doa. Dengan mengatakan amin berarti kita mengiyakan, mengakui, dan menerima. Amin adalah sikap iman manusia yang utuh atau yang percaya seutuhnya kepada Allah. Orang beriman akan selalu mengatakan amin dalam hidupnya. Sebab dengan mengatakan amin kita percaya bahwa
Allah akan mendengarkan semua yang kita katakan, semua yang kita inginkan, dan juga semua yang kita kehendaki. Nah, sebagai refleksi iman kita dari doa kemuliaan ini adalah bahwa ternyata doa kemuliaan merupakan salah satu doa yang menjadi ciri khas gereja Katolik. Kita sering sekali mendoakan doa ini. Saking seringnya, kadang kita tidak merasa sedang berdoa saat mendoakannya. Karena seolah-olah doa ini menjadi sebuah doa hafalan dan doa tempelan terhadap doa-doa lain. Yang pada akhirnya kita tidak sempat mempunyai kesempatan untuk memahami kata demi kata yang ada dalam doa ini. Nah, sahabat Santo Paulus, semoga penjelasan singkat saya tentang doa kemuliaan ini semakin menambah wawasan kita dan juga semakin membuat kita sadar bahwa walaupun doa kemuliaan ini singkat tetapi maknanya itu sangat dalam. Doa kemuliaan ini bukan doa permohonan tetapi doa pujian kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka, kalau kita mendoakan doa kemuliaan ini, kita harus menghayatinya dan menyadari bahwa kita ingin agar nama Allah selalu dimuliakan di muka bumi ini. Seperti yang selalu kita doakan dalam doa kami adalah, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Itu berarti kita ingin nama Allah itu dimuliakan di surga dan di bumi ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya tentang doa-doa pokok dalam gereja Katolik.